Dalam mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Heri Wibowo, kami dikenalkan dengan konsep pemasaran sosial atau social marketing, yaitu upaya untuk membentuk atau menciptakan sebuah perilaku yang positif, bermanfaat, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk melakukan proyek sosial marketing untuk menciptakan suatu perubahan perilaku yang positif bagi diri individu, kelompok, ataupun masyarakat. Karena sosial marketing tidak berfokus untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk mencapai tujuan dari kesuksesan dalam mengkonstruksi perilaku. Maka atas dasar hal tersebut, kami pun tergerak untuk menciptakan sebuah proyek yang akan menciptakan perubahan melalui sosial marketing. Melalui proyek yang bernama Inexorable Health, yang berartikan kesehatan mental yang tidak bisa dihindarkan. Kami menyadari bahwa masalah kesehatan mental bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Oleh karena itu, kami membagikan edukasi mengenai kesehatan mental dan mengupayakan agar setiap individu dapat menghindari masalah gangguan kesehatan mental serta mampu untuk mengelola dan menjaga kesehatan mental. Sebelum ke tahap pelaksanaan proyek sosial marketing, tentunya kami akan melalui tahap perencanaan proyek sebagaimana yang dijelaskan oleh buku pemasaran sosial yang kedua dari karya Bapak Heri Wibowo. Terdapat langkah-langkah untuk menggambarkan perencanaan aksi pemasaran sosial atau sosial marketing, yaitu pertama, we are me atau di mana kita sekarang. Pada bagian ini akan dijelaskannya mengenai fokus program aksi pemasaran sosial. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Inexorable Health ini berfokus pada masalah kesehatan mental yang dialami oleh masing-masing individu. Nah, untuk menciptakan kesehatan mental yang baik itu dapat dimulai dari individu masing-masing. Kesehatan mental itu adalah kemampuan bagaimana individu dapat beradaptasi dengan dirinya, masyarakat, hingga lingkungan sekitar yang dia tinggali. Nah, sehingga tujuan kampanye kelompok kami yaitu individu dapat memahami kondisi kesehatan mentalnya untuk mampu mengelola dan menjaga kesehatan mental serta mampu menghindarkan diri dari gangguan kesehatan mental yang ada. Selanjutnya, kami melakukan analisis dengan metode analisis yang strategis, yaitu analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Untuk memahami lebih lanjut keberlangsungan proyek sosial marketing kami. Nah, strength atau kekuatan yang kelompok kami miliki adalah kami sebagai mahasiswa dapat merasakan dan melihat kehidupan mahasiswa yang begitu padat, mulai berbagai dari mereka mengikuti organisasi hingga kepanitiaan di luar kampus maupun di dalam kampus. Hal tersebut sangat rentan mengalami gangguan kesehatan mental yang dimulai dengan kondisi stres. Nah, sehingga melalui proyek ini dapat menjadi salah satu pendukung dalam mencapai dan meningkatkan kesadaran pada kesehatan mental. Selain itu, terdapat peraturan Menristek Dikti nomor 46 tahun 2017 mengenai perguruan tinggi dapat mendirikan layanan konseling bagi mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan mental. Weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya kesadaran individu akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan stigma negatif untuk konsultasi ke psikiater ketika mengalami kondisi mental yang tidak baik-baik saja. Selain itu, ketidakterbukaan individu ketika mengalami gangguan kesehatan mental sehingga orang-orang tidak menyadarinya. Nah, selanjutnya itu ada opportunity atau peluang dari proyek kami, yaitu tren edukasi mengenai kesehatan mental. Nah, saat ini juga seperti yang sudah diketahui ya, banyak banget public figure yang menginfluence masyarakat untuk menyuarakan kondisi kesehatan mentalnya serta tidak memandang sebelah mata orang-orang yang terkena gangguan kesehatan mental. Sekarang juga udah banyak konsultasi kesehatan mental
yang dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya. Nah, yang terakhir itu ada threat atau ancaman, yaitu kemajuan teknologi dan media sosial yang terkadang menimbulkan konflik intrapersonal, meniru model dan perilaku yang sedang tren itu menyebabkan remaja semakin FOMO dan insecure. Jadi dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu, remaja juga mudah tertekan dengan masalah dari berbagai arah, misalnya dari masalah keluarga atau teman dan lingkungan yang menyebabkan dirinya overthinking hingga depresi. Nah, kemudian pada langkah yang pertama ini kami mengevaluasi upaya-upaya atau program yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu kami mengevaluasi program peduli kesehatan jiwa remaja yang dilakukan oleh Siska dan Farida dari Universitas Ahmad Dahlan dengan program Si Edukasi yang diadakan di kantor RW setempat, di mana para remaja itu diberikan pengetahuan mengenai masa perkembangan, mengenal diri, dan kesehatan jiwa remaja. Nah, selain itu ada juga relaksasi, latihan atau role play komunikasi dengan teknik konseling dasar, serta diadakan pula sesi sharing atau tanya jawab yang membuat keterbukaan pemikiran dan juga kesadaran. Nah, dari hasil program ini memberikan gambaran hasil yang positif, di mana para remaja beserta orang tuanya dapat mengevaluasi diri. Kedua adalah Where Do You Want to Go, di mana pada tahap ini kami menentukan target audiens dari proyek kami, yaitu individu yang berusia 15 sampai 25 tahun. Kenapa? Karena berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional. Dan lebih dari 12 juta penduduk berusia 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang. Dan itu berarti setiap harinya ada 5 orang yang melakukan bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri itu adalah seseorang yang berusia 10 sampai 39 tahun, yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Pada langkah yang kedua, kami menentukan set objective goals dari proyek kelompok kami, yaitu individu dapat memahami dan terhindar dari gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, menganalisis kompetisi di sekitar kita yang perlu dipertimbangkan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa target audiens kelompok kami adalah adalah seseorang yang berumur 15 sampai 25 tahun. Dengan pertimbangan yaitu pada rentan usia tersebut merupakan puncak perkembangan intelektual atau kekuatan respon seseorang, di mana banyak sekali hal baru yang dihadapi individu dan tekanan yang dirasakan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap fisik seseorang dan juga akan mengganggu produktivitasnya. Langkah selanjutnya dalam perencanaan aksi pemasaran sosial adalah membangun variabel 4P, yaitu place, product, price, dan promosi. Yang pertama, place. Project ini menggunakan akun media sosial Instagram Inexorable Health karena platform ini dirasa mudah diakses oleh target pemasaran sosial dalam project ini. Yang kedua adalah produk. Kegiatan yang dilakukan melalui platform Instagram sasarannya adalah untuk perubahan perilaku, yaitu untuk menjaga kesehatan mental dan memberikan edukasi terkait kesehatan mental, stres, konsep self-reward, pengenalan gerakan EFT, dan membuat sharing session. Yang ketiga adalah price. Dalam setiap aksi perubahan perilaku, pasti ada hal yang harus dikorbankan. Pada kampanye Inexorable Health, pengorbanan yang harus dilakukan adalah waktu dan penerapan perilaku menjaga kesehatan mental. Yang terakhir adalah promosi. Diperlukan dalam proyek ini karena agar dapat sukses dalam melakukan pemasaran sosial. Promosi yang kami lakukan adalah dengan postingan konten sosial campaign melalui akun media sosial Instagram. Selanjutnya, how will we keep on the track, yaitu program evaluasi, pemantauan, monitoring agar program ini tepat pada sasaran. Dalam proyek ini, agar tetap di dalam jalur, kelompok kami sepakat dan fokus dalam hal kesehatan mental. Dari awal pertama kali proyek ini dibuat, pertama, melalui konten Instagram Inexorable Health yang memberikan konten-konten mengenai kesehatan mental, hingga kami berhasil menyelenggarakan sharing session di platform Instagram mengenai kesehatan mental.